Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Namo Buddhaya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas bel 3 dari mata kuliah ilmu penyakit bakteri dan jamur dengan kasus salmonellosis pada anjing dengan riwayat konsumsi pakan mentah. Perkenalkan, saya Niputu Nata Fitri dengan NIM 24095111174 dari kelas B. Bisa dilihat di sini ada penyakit salmonellosis pada anjingnya yang disebabkan oleh konsumsi pakan mentah itu sendiri. Latar belakangnya yaitu salmonellosis merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Salmonella species dan dapat menyerang berbagai jenis hewan, termasuk anjing. Jadi penyakit ini merupakan menjadi perhatian penting dalam bidang kedokteran hewan karena bersifat zoonotik sehingga berpotensi menular dari hewan ke manusia sendiri. Dalam beberapa tahun terakhir, tren pemberian pakan mentah atau raw meat based diet ala anjing semakin meningkat karena dianggap lebih alami. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa pakan mentah ini memiliki resiko tinggi akan terkontaminasi bakteri patogen, khususnya bakteri Salmonella itu sendiri, sehingga dapat meningkatkan kejadian salmonellosis pada anjing. Jadi pengertian salmonellosis itu sendiri adalah salmonellosis itu adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri gram negatif yang berbentuk batang dari genus Salmonella, terutama Salmonella enterica, di mana penularan umumnya itu terjadi melalui jalur fekal hingga oral dan akibat konsumsi makanan atau air yang terkontaminasi. Setelah masuk ke dalam tubuh, bakteri akan menginvasi mukosa usus dan memicu peradangan. Dan pada anjing itu sendiri, infeksi dapat bersifat akut, kronis, atau bahkan tanpa gejala. Sehingga hewan tersebut dapat berperan sebagai pembawa bakteri dan menjadi sumber penularan di lingkungan sekitarnya. Selanjutnya ada faktor risiko konsumsi pakan mentah. Jadi, pakan mentah itu merupakan salah satu faktor risiko utama terjadinya salmonellosis pada anjing, dan daging mentah itu dapat terkontaminasi salmonella selama proses produksi, distribusi, maupun penyimpanannya. Selain itu, bakteri dapat bertahan hidup pada suhu rendah dan tidak selalu mati pada proses pembekuan. Dan anjing yang mengonsumsi pakan mentah itu berisiko tinggi untuk terkena infeksi, serta dapat mencemari lingkungan melalui feses. Nah, kondisi ini juga meningkatkan risiko penularan secara tidak langsung pada manusia, terutama pemilik hewan itu sendiri. Gejala penyakitnya, manifestasi klinis salmonellosis pada anjing itu sangat bervariasi. Gejala yang umum ditemukan meliputi diare akut yang dapat disertai lendir ataupun darah, muntah, demam, dan penurunan nafsu makan, dan kondisi tubuh yang lemah. Pada kasus yang lebih berat, terutama pada anak anjing, anjing tua, atau individu dengan sistem imun yang lemah, infeksi itu dapat berkembang menjadi sepsis dan menyebabkan gangguan sistemik yang mengancam jiwa. Namun beberapa anjing dapat terinfeksi tanpa menunjukkan tanda klinis yang jelas. Selanjutnya ada alat dan metode deteksinya. Jadi diagnosis salmonellosis pada anjing itu memerlukan pemeriksaan laboratorium. Jadi kultur bakteri dari sampel feses masih menjadi metode standar untuk mendeteksi Salmonella species. Meskipun membutuhkan waktu yang relatif lebih lama, metode molekuler seperti PCR dan real-time PCR kini banyak digunakan karena mampu memberikan hasil yang lebih cepat dan juga sensitif. Selain itu, whole genome sequencing mulai dimanfaatkan untuk mengidentifikasi serotipe bakteri serta pola resistensi antibiotik, terutama dalam konteks surveillance dan kesehatan masyarakat veteriner. Selanjutnya terdapat penanganannya. Jadi penanganan salmonellosis pada anjing itu disesuaikan dengan tingkat keparahan penyakitnya. Seperti terapi suportif merupakan langkah utama dalam meliputi pemberian cairan untuk mengatasi dehidrasi dan menjaga keseimbangan elektrolit. Penggunaan antibiotik ini nggak selalu dianjurkan dan hanya diberikan pada kasus berat atau infeksi sistemik berdasarkan hasil uji kepekaan antibiotik, guna untuk mencegah terjadinya resistensi. Selain itu, isolasi hewan sakit, sanitasi lingkungan, dan penerapan kebersihan yang sangat penting ini untuk mencegah penyebaran penyakit. Selanjutnya terdapat pencegahan dan implementasi
kesehatan masyarakat. Upaya pencegahan salmonellosis pada anjing dapat dilakukan dengan menghindari pemberian pakan mentah yang tidak terjamin keamanannya, menerapkan manajemen pakan yang higienis, serta memberikan edukasi kepada pemilik mengenai risiko zoonosis. Pencegahan ini juga nggak bertujuan untuk melindungi kesehatan anjing, tetapi juga kesehatan manusia yang lebih berdampingan dengan hewan peliharaan. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya ini, salmonellosis pada anjing merupakan infeksi bakteri zoonotik yang berpotensi membahayakan kesehatan hewan dan manusia. Pemberian pakan mentah meningkatkan risiko infeksi karena kemungkinan adanya kontaminasi salmonella spesies yang mampu bertahan pada kondisi penyimpanan dingin. Anjing yang terinfeksi ini dapat menunjukkan tanda klinis ataupun berperan sebagai pembawa tanpa gejala sehingga berkontribusi terhadap penyebaran bakteri. Oleh sebab itu, penerapan manajemen pakan yang aman, diagnosis yang tepat, serta penanganan yang bijaksana diperlukan untuk mengurangi risiko salmonellosis. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi. Terima kasih.